Shalom, Horas, Mejuah-juah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Minaria Purba. Saya mengucapkan salam sehat, sukses buat kita semua. Tuhan memberkati. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada Minggu tanggal 24 Januari 2021 tertulis dari Injil Markus pasal pertama ayat 14 sampai ayat 20. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di sorga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, curahkanlah Roh Kudus, hikmat dan kebijaksanaan kepada hamba-Mu yang menyampaikan, juga kepada yang mendengarkan firman-Mu, sehingga kami memahami dan diberkati oleh firman yang menjadi pelita menerangi perjalanan kehidupan dan aktivitas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Injil Markus pasal pertama ayat 14 sampai ayat 20 sebagai berikut. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Sampai demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema khotbah kita ini adalah panggilan yang mendatangkan perubahan. Dan saudara-saudara, tema khotbah kita adalah panggilan yang membawa perubahan. Dalam ilmu kependetaan ada dua panggilan, yaitu panggilan vertikal dan panggilan horizontal. Panggilan vertikal adalah panggilan yang datang dari atas atau panggilan Tuhan. Sekarang ini hamba Tuhan sungguh-sungguh ada niat, semangat, inisiatif melayani Tuhan yang bersumber, yang datangnya dari Tuhan. Panggilan kedua adalah panggilan horizontal, panggilan dari bawah, proses manusia melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama, harus sekolah teologi minimal 4-5 tahun untuk memperoleh gelar sarjana teologi, dan harus melalui 8 tahun proses untuk mendapatkan gelar pendeta. Yang terakhir, menurut keputusan konferensi tahunan, harus mendirikan pos pelayanan. Minggu ini, minggu ketiga sesudah Epifanias, artinya minggu penampakan Tuhan. Minggu penampakan Tuhan. Minggu Epifanias pertama, Tuhan menampakkan diri kepada Yohanes. Minggu penampakan kedua, Tuhan menampakkan diri kepada Filipus dan Nathanael yang disebut Bartolomeus. Minggu Epifanias ketiga, pada hari ini Tuhan menampakkan diri kepada kedua keluarga. Keluarga pertama adalah Simon dan Andreas,
Keluarga kedua adalah Yakobus dan Yohanes. Saudara-saudara, ada istilah dalam penginjilan, satu obor menyala akan menyalakan obor-obor yang lain. Artinya, satu orang mendengarkan Injil akan menyampaikan kepada orang lain dan menyampaikannya kepada orang lain hingga tersiar ke semua penjuru. Demikian juga dalam perikop khotbah ini, keempat murid yang mendengarkan panggilan Yesus langsung mengikut Yesus, yaitu Simon dan Andreas, Yakobus dan Yohanes. Yesus mengatakan, "Ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, murid-murid Tuhan Yesus terdiri dari beberapa profesi. Profesi keempat tokoh yang disebutkan dalam perikop ini adalah sebagai nelayan. Tetapi di Galilea, Yesus langsung bertemu dengan keempat murid, berbicara kepada keempat murid, dan mengajak keempat murid untuk meninggalkan profesinya, meninggalkan jalannya, bahkan meninggalkan orang tua dari Yakobus dan Yohanes, yaitu Zebedeus, untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi perenungan refleksi dari nats firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi. Yesus datang ke Galilea memberitakan Injil Kerajaan Allah, berita tentang pertobatan, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Pada saat ini juga Tuhan pun menampakkan diri dalam firman-Nya kepada umat yang mau mengikut mendengarkan firman-Nya, yaitu saya dan saudara, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobat itu artinya ada perubahan sikap, pembicaraan, pola pikir, kasih kepada hal yang lebih baik. Tuhan memanggil keempat muridnya dari dua keluarga bersaudara. Artinya Tuhan mau satu keluarga itu melayani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau Tuhan memanggil secara keluarga, artinya dalam keluarga kita pun Tuhan mau supaya kita, suami dan istri, anak-anak, mengikut Tuhan dan juga sebagai pemberita firman Tuhan. Kalau kita sudah diberkati, maka kita harus juga menjadi berkat. Kalau kita sudah diselamatkan, kita juga harus membawa jiwa kepada Tuhan supaya mereka pun diselamatkan. Apapun profesi kita di dunia ini, dalam kehidupan kita sesuai dengan talenta, tetaplah utamakan melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bila Tuhan mau, apapun bisa Dia lakukan. Tetapi bila kita melawan Tuhan, apapun usaha yang kita lakukan tidak akan berhasil. Karena sebelum Petrus menjadi murid Tuhan Yesus, dia menjala ikan satu malam suntuk, tetapi dia tidak mendapatkan ikan. Kenapa? Karena Tuhan punya maksud mau menarik Petrus menjadi muridnya. Ketika Petrus mencari ikan, tetapi Tuhan mengusir ikan supaya Petrus tidak mendapatkan ikan, tetapi dia mau menjadi penjala manusia, membawa manusia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, kita baca dari Yunus pasal 3 ayat 10 berkata, "Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah
karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Marilah kita bertobat supaya Allah senantiasa merancang dan merenda masa depan yang lebih baik kepada kita, dan Allah di dalam kasih-Nya membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat berkelimpahan secara jasmani, rohani kepada saudara dan saya ketika kita datang kepada Yesus, berkata dan bernyanyi, mengikut Yesus adalah keputusanku. Panggil daku, ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang memberkati kami. Biarlah panggilan-Mu senantiasa diperbaharui dan membawa perubahan bagi kami untuk semakin giat melayani Tuhan. Karena kami tahu ketika kami melayani Tuhan, jerih lelah, jerih payah kami tidak sia-sia, tapi Tuhan perhitungkan, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih, kasih-Mu melimpah bagi kami di dalam nama Tuhan. Amin.